Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalana hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Biridhoillahi ta'ala wa yusalli bi hadha kitab al-fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu ta'ami kana hillal li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Tawrah. Qul fa'tu bit-Tawrati fatluha in kuntum shadiqin. Faman iftara 'ala Allahi al-kadhiba min ba'di dzalika fa ulaika humuz zalimun. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Niki kisah lagi terkait dialognya Nabi dengan pendeta Yahudi. Jadi dulu Nabi itu beberapa kali dialog dengan pendeta untuk diajak masuk Islam. Yang sering pendetanya datang kepada Nabi, tapi Nabi sendiri juga mengirim utusan-utusan kepada pemuka-pemuka untuk mengajak pada agama Allah. Ini artinya kullu ta'ami, setiap makanan, karena hilal di Bani Israel dulu dihalalkan untuk Bani Israel, kecuali ma harrama Israilu ala nafsi, apa yang Israel telah mengharamkan atas dirinya. Israel ini Nabiullah Yakub. Negara Israel itu sebenarnya negara Nabi. Kalau nama lo ya, Israel itu adalah Nabi Yakub. Nama lainnya adalah Israel. Jadi sekarang jadi nama negara Israel. Min qabli an tunazzala Taurah, sebelum diturunkan kitab Taurat. Jadi Nabi Yakub itu punya putra 12. Yang satu itulah yang jadi nabi, yaitu Nabiullah Yusuf alaihi salam. Yang lainnya yang 11
itu beranak pinak, itulah namanya Bani Israil, keturunannya Israel. Israel itu adalah Nabi Allah Yakub alaihi salam. Sebelum diturunkan kitab Taurat, Nabi Yakub itu pernah mengharamkan makanan untuk diri beliau sendiri. Akhirnya anak turunnya Nabi Yakub ikut tidak mau memakan apa yang dulu tidak dimakan oleh ayahnya Nabi Allah Yakub. Qul, katakanlah Muhammad, fa'tu bi Taurati, datangkanlah kalian kitab Taurat. Fatluha, bacakanlah kalian kitab Taurat tadi. In kuntum shadiqin, jika kalian orang-orang yang benar. Faman iftara 'alallahi kadiban, maka barang siapa yang berpaling 'alallahi kadiban, dan dia membohongkan apa yang difirmankan oleh Allah, min ba'di dzalika, setelah yang demikian itu, setelah kamu membaca Taurat, faulaika mudzalimun, maka mereka termasuk orang-orang yang zalim. Jadi nak wis diwacane Taurat kok ijek membohongkan apa yang difirmankan oleh Allah atau menyembunyikan kebenaran yang ada di dalam kitab Taurat, maka mereka termasuk orang-orang yang zalim. Qul, katakanlah Muhammad, sadaqallah, maha benar Allah. Fattabi'u, ikutilah kalian millata Ibrahim, agamanya Ibrahim, hanifan, yang lurus, wa ma kana minal musyrikin, dan Nabiullah Ibrahim sekali-kali tidak termasuk orang-orang yang musyrik, orang yang menyekutukan Allah. Itu terkait dengan artinya Al-Imran ayat 93 sampai 95. Niki napa to ceritane ayat niki? Qala Imam Ahmad, hadatsana Hisham bin Al-Qasim, hadatsana Abdul Hamid, hadatsana Syahr, qala Ibnu Abbas, hadarat ashabatu minal yahudi Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, gitu aja singkatnya. Jadi telah datang sekelompok pendeta dari pendeta Yahudi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi didatangi pendeta Yahudi. Maka faqalu, maka mereka berkata, tolong ceritakan kepada kami. Jadi, tolong ceritakan kepada kami an hilalin nas'aluka anhum la ya'lamuhunna illa. Tolong ceritakan kepada kami tentang perkara-perkara yang kami bertanya kepada kamu, nas'aluka tentang masalah itu, dan perkara itu tidak ada yang tahu kecuali pasti Nabi. Aku niki njedheki Kanjeng Nabi. Kon niku aku pengen buktekne kon niku Nabi temen poga. Makanya tak jedheki kon. Nak jawabanmu bener berarti kon yang bener-bener Nabi. Niku jarine ngoten. Maka Nabi langsung menjawab, saluni amma syi'tum. Tanyalah kamu apa yang kamu mau. Walakin ij'alu li zimmatullah. Tetapi kamu harus berjanji atas nama Gusti Allah. Aku gelem jawab tapi kon kudu janji.
Wa ma akhadha Yaqub ala banihi, sebagaimana Nabiullah Yaqub alaihissalam telah berjanji ya, Nabiullah Yaqub telah mengangkat sumpah janji kepada anak-anaknya Nabi Yaqub dulu juga dijanji oleh Nabi Yaqub supaya apa? Ya beriman kepada Allah. Lain anna hadatsukum syai'an fa'araftumuhu la tataba'ani ala Islam. Jika aku telah menceritakan kepada kalian segala sesuatu dan kamu tahu bahwa itu adalah perkara benar, maka kamu harus berjanji bahwa kamu mau mengikutiku untuk masuk agama Islam. Ini gimana? Nabi wis janji, kau tak jawab apa pertanyaanmu, tapi kon kudu kon wis seruh bahwa itu adalah perkara yang benar, maka aku minta kamu untuk mengikutiku masuk Islam. Maka mereka menjawab, terserah kamu. Oh Yahudi, terserah kamu, bukan terserah aku. Terserah kamu. Oke, berarti kan, oke sakarepmu. Maka Nabi langsung menjawab, fasaluni amma syi'tum. Kalau gitu, kalau kamu sudah menyerahkan pada aku, kata Nabi, ya silakan kamu tanya apa yang kamu mau. Masya Allah. Maka mereka, orang pendeta-pendeta Yahudi, langsung bertanya, ceritakanlah kepada kami 4 perkara. 4 perkara ini enggak ada yang tahu kecuali para nabi. Maka pendeta tadi bertanya, tolong ceritakan kepada kamu makanan apa yang diharamkan oleh Israel atas dirinya. Makanan apa yang Israel telah mengharamkan untuk dirinya sendiri. Jadi makanan apa yang dulu diharamkan untuk dirinya oleh Nabi Yakub alaihi salam. Ini nomor 1 pertanyaannya. Nomor 2, wa kaifa ma'ul mar'ati wa ma'ul rajuli wa kaifa yakunu dzukuru az-dzukuru minhu wal unsa. Masya Allah. Pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan sperma perempuan dan sperma laki-laki? Bagaimana dia bisa membentuk anak laki-laki dan bisa membentuk anak perempuan? Pertanyaannya kelas berat. Bagaimana jadi bentuk sperma laki-laki dan bentuk sperma perempuan? Dan kenapa sperma laki-laki dan perempuan bisa membentuk anak laki-laki dan membentuk anak perempuan? Ini pakar biologi ditakoni itu kok iso dadi lanang apa wedok piye? Ini pertanyaan. Ini pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, ceritakanlah kepada kami, kepada Nabi ini yang umi ketika tidur. Jadi ceritakanlah kepada aku Nabi yang akhir zaman yang katanya umi di dalam kitab Taurat ketika tidurnya. Kemudian waman walihi minal malaikati, dan siapa yang menjadi teman dari Nabi yang umi tadi dari kalangan para malaikat. Temen ini malaikat sopo? Papat pertanyaan ini. Fa'adha alaihimul ahdu la'inah barahum layatabi'anahu. Maka Nabi langsung mengangkat sumpah atas mereka, kalau Nabi menjelaskan
dan mereka mengakui kebenarannya, maka mereka siap mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi bersabda, aku menjanji kepada kamu, aku menyumpah kepada kamu dengan zat demi zat yang menurunkan kitab Taurat atas Musa alaihissalam. Jadi Nabi pun menjanji mereka dengan kitab Taurat. Aku menyumpah kamu atas nama zat atau Tuhan yang telah menurunkan Taurat kepada Musa alaihissalam. Apakah kamu tahu sesungguhnya Israel atau Nabi Yakub sakit? Jadi pernah sakit yang parah. Dan sakitnya demikian berat. Maka Nabi Yakub nazar kepada Allah dengan satu nazar, jika Allah menyembuhkan penyakitnya, maka Israel mengharamkan dari makanan dan minuman yang paling dia sukai. Jadi ceritanya dulu Nabi Yakub itu sakit parah. Karena sakit parah, maka Nabi Yakub sampai bernazar kepada Allah, kalau saya sembuh sakit saya, maka saya akan mengharamkan atau tidak mau makan makanan yang paling dicintai. Wakana ahabut ta'ami ilaihi lahmul ibil. Maka dulu yang paling disukai oleh Nabiullah Yakub alaihissalam adalah daging unta. Wa ahabu syarabi ilaihi albanuha, dan yang paling disukai dari minuman adalah susunya unta. Jadi itu Pak. Jadi orang-orang Yahudi sampai hari ini dia tidak mau makan daging dan susunya unta. Itu ceritanya begitu dulu. Kenapa mereka kok tidak mau makan dan minum dari dagingnya unta dan susunya unta? Soalnya Nabi Yakub pernah nazar gini, tidak akan makan dan minum perkara yang paling beliau sukai jika sakitnya sembuh. Masya Allah. Maka begitu dijawab begitu, faqalu, maka orang Yahudi mengatakan Allahumma na'am, betul kok. Maka Nabi langsung bersabda, Allahumma syahad alaihim, saksikanlah olehmu ya Allah pengakuan mereka. Ilmu Islam ini mungkin tapi nanti kita lihat kelakuan orang Yahudi ya Allah. Kemudian waqala ansyadukum billahi alladzi la ilaha illahu. Nah, ini kalau terkait dengan cerita tentang masa lalu dari kakek moyangnya orang Yahudi, maka Nabi menyumpah orang Yahudi dengan sumpah demi Allah yang menurunkan kitab Taurat kepada Musa alaihissalam. Kemudian pertanyaan kedua ini terkait dengan hak prerogatifnya Gusti Allah, maka Nabi bersumpah angsyadakum billahilladzi la ilaha illa huwa. Nah, ini ditambahi meneh. Saya bersumpah, menyumpah kepada kamu demi Allah zat yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Alladzi anzala Taurat ala Musa, dan dialah Allah yang telah menurunkan Taurat kepada Musa alaihissalam. Adakah kamu mengetahui sesungguhnya hal ta'lamuna annama ar-rajuli abyadun ghalidun? Adakah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya sperma laki-laki itu adalah putih dan kental? Putih dan kental. Wa ma'ul mar'ati asfarun raqiqun, dan sperma perempuan itu adalah warnanya kekuning-kuningan dan encer. Ojo
Ojo diprotes niki takdire Gusti Allah. Nggone wong lanang niku kenthel, ngene wong wedok niku jan niki cerita niki rumah samu. Masya Allah nggih. Iki kok saru ngono mboten lho niki cerita perkara yang hak niki. Ya usah saru, niki perkara sing hak. Masya Allah. Wa ma'ul mar'ati aswarun raqiqun, sedangkan sperma perempuan adalah kuning dan encer. Fa ayyuhuma ala kana lahu alwalad, maka satu di antara keduanya siapa yang paling kuat, maka itulah menentukan jenis kelamin anaknya. Iki asyibhu bi'idnillahi in alama urrajuli ma'al mar'ati kana zakaron bi'idnillah. Jika yang menang adalah sperma laki-laki atas perempuan, maka nanti yang jadi anaknya laki-laki. Bamalul mar'ati, dan apabila yang menang adalah sperma perempuan atas laki-laki, maka yang terjadi nanti anaknya perempuan dengan izin Allah. Maka orang Yahudi mengatakan na'am, benar. Niki lho Mas, niki ilmu. Piye nak pengen duwe anak lanang, pengen duwe anak carane ya napa, Pak? Wah niki carane niku. Jadi nak sing menang niku sperma laki-laki, mengke anak yang lahir laki-laki. Kalau yang menang sperma perempuan, nanti anaknya perempuan. Kok iso ngono? Sapa kula takok sing anake mbarep wedok sapa? 1, 2, 3, 4. Panis. Sing ana barepe lanang ngacung. Pak Solihun 1, 2, 3, 4. Nggih, jenengan buktekno dhewe. Jenengan buktekno dhewe. Nah, karena pengen duwe anak lanang gampang carane. Tapi ya angel tetep niki wau Kanjeng Nabi ndhawuhi biiznillah, dengan izin Allah. Kalau tidak diizini Allah ya tetap gak jadi. Tapi secara syariat seperti itu. Jadi nak pengen duwe anak lanang niku Pak, pembuahannya itu lakukanlah di luar masa subur. Nak pengen duwe anak lanang jenengan rungokne nggih. Lho Pak, aku wis kadung tuwa iki. Wah, kasus iki. Aja ngomong gawe pabrik neh dolek meneh lho ya, aja. Niki damel sing nom-nom sing rabi-rabi iki lho, tak kandhani carane nyemburi. Nak pengen duwe anak lanang nggih, carane pembuahannya jangan dilakukan di masa subur. Yo dewe niki. Oke-oke mbarep wedok niku napa? Soale niku pas dadi manten niku wis gak ate ngontrol-ngontrol, pokoke tabrak. Tabrak lah. Begitu ditabrak wis gak peduli masa super ora, delalah niku. Biasane ngoten pas dadi manten niku. Kadang-kadang dadi mantene niku napa namine lagi bar head nggih, bagi bar suci ya, baru setelah suci. Jadi masa subur itu biasanya kalau masa sucinya wanita itu selama 15 hari, misal 15 hari sucinya perempuan, ya durasinya itu sekitar 3 hari di tengah-tengah. Di tengah-tengah itu masa subur bagi perempuan. Nanti boro loro kan 7,5 mungkin hari ke 6, 7, 8, 9 sekitar itu hari ke 6, 7, 8, 9 itu wanita berada pada posisi masa
subur setelah haid. Makanya nak pengen duwe anak lanang, lha niku digarap, dibanyoni wae niku. Sawahe ditanduri, nggih nandure pas niku. Niki pengen duwe anak wedok. Niki duwe anak wedok karena pada waktu itu yang kuat perempuan. Tapi nak pengen duwe anak lanang gampang. Pokoknya bar haid niku. Bar haid suci iku langsung. Lah niku. Atau menjelang tuh datangnya haid. Itu sing paling efektif itu adalah menjelang datangnya haid. Karena ada beberapa wanita itu begitu suci itu langsung masa subur dan langsung ovumnya spermanya perempuannya itu langsung kuat, sehingga juga bisa ada kemungkinan ketika begitu suci kemudian dibanyoni jadi ini anak wedok. Karena apa? Ada beberapa perempuan itu yang begitu tutup suci itu langsung kuat. Nah ini tergantung memang, makanya ditutup oleh Nabi biiznillah, dengan izin Allah. Itu begitu. Jadi Nabi pakar biologi, soalnya langsung diwahi wahyu saka Gusti Allah. Lah ngeten iki, Pak. Biyen durung ono, Pak. Eksperimen urung ono. Tapi sekarang bisa dibuktikan secara ilmiah. Kemudian dengan teori-teori sing saniki, Pak, semakin menguatkan niki. Nah, wong wedok niku punya 2 kromosom, X. Nah, wong lanang XY. Dan jenengan lihat nanti probabilitas munculnya X itu lebih banyak daripada munculnya XY. Nih X telu, Y ini sito. Mulane probabilitas menjadi anak laki-laki itu XY. Niku hanya 1/4. Probabilitas anak perempuan 3/4. Niku kalau dianalisis pakai ilmu genetika. Makanya saya suwi niku saya akeh wong wedok, mboten akeh wong lanang. Itu secara ilmiah memang begitu. Tapi nak pengen duwe anak lanang kabeh carane nggih ngoten niku wae. Sing paling efektif niku sebelum datang bulan itu hampir bisa dipastikan kondisi dari sel telur pada posisi lemah. Mulane nek pengen duwe anak lanang ngene lho, menjelang haid lagi dibanyoni. Lho Pak Anis anake papat lanang tak iso kaya ngono. Aja ditakoni. Soale wis tak critakno. Niku teknike ngoten niku nggih. Iki cah nom-nom sing urung nikah, mungkin arep nikah ngomong kali kula. Tak kursus. Nggih, pun niki cerita tentang bagaimana Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW dengan mukjizatnya ditunjukkan oleh Allah, dan itu tidak mungkin Pak, itu melalui pelajaran yang luar biasa panjang saiki loh. Hari ini pun untuk bisa mempelajari ilmu tentang itu melalui pelajaran yang panjang sekali. Tapi pagi ini saya sampaikan hanya dalam 5 menit saja. Ini lagi kulit-kulitnya meneh Pak. Jadi kalau kita cerita tentang ilmu bagaimana sperma itu bisa mencapai sel telur, jumlah sperma itu jutaan, tapi yang berhasil membuahi sel telur cuma 1. Jutaan sebetulnya, tapi yang berhasil membuahi cuma 1. Nah, itu tadi. Makanya dengan izin Allah. Pun ngoten.
Maka orang-orang Yahudi langsung, pendeta-pendeta Yahudi langsung membenarkan apa jawaban Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka begitu menjawab na'am, qalu na'am, qala Allahumma syhad alaihim. Ya Allah, saksikanlah atas mereka. Ya Allah, saksikanlah atas mereka. Mereka telah membenarkan apa yang engkau wahyukanlah kepada saya. Wa qala ansadukum billadzi anzala Taurata ala Musa hal ta'lamuna anna hadzal nabil ummi tanamu ainahu wa la yanamu qalbuhu. Yang ketiga, karena ini Nabi ngalami dewi, maka berjanjilah kalian dengan atas nama Zat yang telah menurunkan Taurat atas Musa alaihissalam. Apakah kamu mengetahui sesungguhnya Nabi yang ummi itu mata beliau tidur tetapi hatinya tidak pernah tidur. Nabi niku sing tilem netrone nggih, paningale sing tilem tapi atine mboten pernah sare. Niku lah Kanjeng Nabi. Soale napa Pak, nyusai umat niki. Wong niku nak susah mripate merem tapi atine mboten pernah turu. Kanjeng Nabi ngoten. Susah nyusai sinten umat. Napa umat disusahi aja sampai umat niku mlebu neraka. Napa meneh Kanjeng Nabi pun pengalaman roh dhewe neraka, roh dhewe swarga nalikane Isra Mi'raj. Saya bar Isra Mi'raj Nabi saya nyusai umat niki luar biasa sampai ditegur kali Gusti Allah. Sapa nyusai umat? Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Jadi dengan ayat yang lain, fala'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Janganlah ya, kenapa engkau membunuh diri kamu, seolah-olah membunuh diri kamu. Ala atharihim, atas perbuatan mereka, illam yu'minu, jika mereka tidak beriman, bihadzal hadisi, dengan berita ini, asafa, kamu dalam keadaan bersedih. Janganlah kesedihan kamu sampai membunuh diri kamu sehingga kamu dalam keadaan sangat-sangat bersedih karena mereka tidak mau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Iki aja diwalik iki. Ayat niki kadang-kadang diwalik ngeten. Makane to aja sedih-sedih mikir umat iku. Wah, hancur. Gusti Allah yang larang Kanjeng Nabi terlalu mikirnya umat nemen-nemen gak oleh. Nak memahami walik ngeten iki. Nak memahami sing lurus niku kowe mikire umat sing nemen supaya kowe sampai ditegur karo Gusti Allah. Cara kasane ngono. Aja diwali, nek diwali wis gak usah dipikirno, jar-jarno mati mlebu neraka bah-bahno. Ora ngono. Artine kowe tenanano lekmu mikir umat piye umat iku ben taat marang Gusti Allah. Napa melih nak jenengan duwe anak, di bojo, di keluarga durung beriman kalih Gusti Allah. Nak perlu aja turu, Pak. Mripate turu, ati aja turu. Bengi ditahajuti sewengi gak turu supaya diwehi hidayah. Mboten dijarno. Iki nyuwun sewu, Pak. Kalau nanti cerita kan, nanti seorang kiai punya anaknya Noah kali gak umum, jadi kepalanya geng, jadi diangkat jadi pimpinan geng. Sewengi senengane bengi nglayap. Saurunge niku menjelang subuh lagi mulih ning omah. Kok salat subuh ngono ora langsung tuh
digugah ya ora keneng lho sewengi melekan turu blek subuh ilang zuhur ilang pisan zuhur niki ibuke susah Pak luar biasa niki lagi nyusai Pak putrane niki ibu bengi tahajud dintekne nangisi putrane sing kaya ngeten iki nangis diwacakno Al-Fatihah gak turu sewengi ibuke melu gak turu niku diwacane Fatihah kirangan ping 1000 manten niku bar tahajud sewengi gak turu ngoten niku Pak ibuke napa enten banyu putih niku disebul banyune niku setelah tahajud setelah membaca Al-Fatihah sekian ribu kali disebul ngoten niku beneso pokoke nek awak anake iku anake tangi niku gak disengeni Pak ya diombeni banyu niku kok bentangi diombeni banyu sing wis dipatekai pirang-pirang ewu diombeni terus lho niku mboten sedina rong dina Pak berjalan berapa tahun jadi tiba-tiba dengan izin Allah Pak si yang bersangkutan tadi dengan izin Allah ini ketemu jamaah silaturahmi kadang itikaf teng masjid kanca-kanca tabligh diajak Masya Allah mantu niku tobat malih krembyang akhirnya Masya Allah ngibadahi sregep sampai sana niku barokah nggih donga niki kanca-kanca jamaah salah satu penyebabnya tapi sing luar biasa ibuke bagaimana berupaya supaya anaknya diberi hidayah oleh Allah. Mulane carane kok mboten wis tak dongakno wingi lek mung donga ya apa? Donga ya Allah anak kula jenenge petunjuk. Sampeyan dongane ping pira sedina? Lah niki pramila carane nah anak-anak kita masih belum diberi petunjuk oleh Allah dongakno tangisono seperti Nabi menangisi umatnya sapa nangisi kanjeng Nabi sampai ditegur kalih Gusti Allah carane ngoten aja diwali gak usah ditangisi oh Bu ya nek ngoten temen anak sampeyan tetep lakrak anak ngeten iki ditungani ditangisi disuwun krana napa qulubun nas baina asabi'ir rahman hati manusia di antara jari jemarinya Allah yuqallibu may yasha Allah bisa membolak-balikkan hati manusia sesuai yang dimaui oleh Allah biyen bau wetik saiki iso dadi wong taat mulane nyun sewu jenengan aja tiru-tiru iku anak kiai bau wetik akhire tobat nah ngono saiki mbok wetik dhisik oh buyar peno buyar soalnya kiai-kiai iku lho anake betik bengine dikoyone ngeten kok lah anak peno betik bengi nglipus basalah ngono lho carane nggih makane niku di luar biasa nggih ditangisi apa donga to kene Gusti Allah supaya diparingi petunjuk. Jadi Nabi dulu tidur maka beliau tetapi hati beliau tidak tidur karena menangisi akan umat ini. Kalau pendeta Yahudi mengatakan benar kau Muhammad, maka Nabi bersabda Allahumma syahid saksikanlah olehmu ya Allah mereka telah membenarkan apa yang aku katakan. Kemudian mereka bertanya, wa antal an
hadasna ma walaika minal malaika. Kalau begitu sekarang ceritakan kepada kami siapa yang menemanimu dari kalangan malaikat. Insyaallah. Fa indaha nujami'uka wa nufarriquka. Dan ini yang menentukan. Pertanyaan terakhir ini wahai Muhammad, ini yang menentukan apakah aku ikut kamu atau aku tidak ikut sama kamu. Oke, pertanyaan ketiga pertanyaan sudah oke. Saya setuju dan memang itu adalah jawaban dari Nabi ya seperti itu. Tapi saya pertanyaan terakhir ini, siapa yang menjadi temanmu? Dan ini menjadi jawaban penentu. Kalau jawabanmu benar, aku ikut kamu. Kalau jawabannya salah, maka saya akan berpisah denganmu. Maka Nabi bersabda, inna wali Jibril falam yab'asullahu nabiyyan qattun illa wa hum waliyuhu. Sesungguhnya temanku adalah Jibril, dan tidaklah Allah SWT mengutus seorang nabi pun kecuali Jibril lah yang menjadi temannya. Begitu dijawab tadi ini, langsung Bani Israel yang pendika Yahudi mengatakan fa indaha nahnu farriquha, karena jawabanmu ini maka aku berpisah denganmu. Akhirnya gak gelem mlebu Islam. Kelakuan orang Yahudi ngono. Kalau sing buat jawabanmu sing terakhir Jibril, aku wegah. Walau kana waliyuka ghairahu lataba'naka. Kalau temanmu itu selain Jibril, pasti aku akan mengikutimu. Fa inda zalika qalallahu ta'ala, karena demikian jawabannya orang Yahudi mengengkel kepada Kanjeng Nabi setelah melihat kebenaran, maka Allah berfirman, kul mangkana tual Jibrilah. Katakanlah Muhammad orang yang menjadi musuhnya Jibril di dalam Al-Baqarah 97 al-ayah yang panjang, maka dia dilaknat oleh Allah. Ini diriwayatkan oleh Ahmad juga dari Hasan bin Muhammad dari Abdul Hamid. Ini riwayat itu dari beliau, diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga. Ini ceritanya wong Yahudi ngene. Ayat 97. Coba. Katakanlah Muhammad, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dia yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Niku wong Yahudi ya, padahal Jibril itu yang menurunkan Al-Quran, yang menurunkan kitab-kitab dulu, yang membawa wahyu kepada para nabi, para rasul, itu adalah Jibril alaihissalam, termasuk yang membawa wahyu kepada Musa alaihissalam. Napa apa wong Yahudi gak gelem nak temenin Nabi Jibril? Karena pengalaman orang Yahudi gara-gara Nabi Musa itu berteman dengan Jibril, kata mereka, akhirnya mereka dilaknat oleh Allah, ditimpa bencana, ada yang dijadikan kera, kunu kirodatan khosiin. Kemudian pernah Bani Israil diancam, gunung itu diangkat, mau jatuhkan kepada Bani Israel supaya mereka taat kepada Allah. Maka mereka, pemahaman orang Yahudi, Jibril itu membawa kesialan. Makanya nak temeni Kanjeng Nabi itu Jibril, wah alamat gah aku. Engko nak melok kon aku ya sial, jari ini ngono. Naudzubillah ini daripada kesialan mereka mergo tidak nurut sama perintahnya Allah yang telah diwahyukan oleh nabi mereka. Lah niku niku ceritane ayat niki.
Di dalam cerita yang lain Pak ini sih 5 menit gak apa ya apa. Di dalam riwayat yang lain dari riwayat jalur yang lain qala Ahmad hadatsana Abu Ahmad Az-Zubairi hadatsana Abdullah bin Walid Al-Ajali an Bakir bin Syihab an Sa'id bin Jubair an Ibni Abbasin qala batu Yahudi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu ya Abul Qasim inna nas'alukan an khamsati asya fa in amba'tana bihinna arafna annaka nabiyya wa atba'naka fa akhadha alaihim ma akhadha Israilu ala banihi qala wallahu ala ma naqulu wakil qala hatu qalu akhbarana an alama an-nabi qala tanamu ainahu wa la yanamu qalu akhbarana kaifa tu'nasul mar'atu wa kaifa tudzakiru qala yaltaqal ma'ani fa idza alama ar-rajulu ma'al mar'ati azkarat fa idza alama ma'ul mar'ati anasat unasat qalu akhbarana ma harrama Israilu ala nafsihi qala kana yashtaki ala irqin nisa ala irqin nasati falam yajidu syai'an yulaimuhu illa albana kadza wa kadza qala Ahmad qala ba'dhum ya'nil ibil harama lahumuha qalu sadaqta qalu akhbarana ma hadza ra'su qala malikun min malaikatillahi azza wa jalla ila akhirih. Niki sama diriwayatkan di dalam riwayat Ibnu Abbas nggih dalam cerita yang panjang. Ini Nabi diberi pertanyaan bukan 4 pertanyaan. Di dalam riwayat yang lain Nabi diberi 5 pertanyaan. Yang 4 pertanyaan sama dengan pertanyaan yang pertama tadi. Pertanyaannya adalah yang pertama tadi pertanyaannya apa tadi? Apa yang diharamkan ya, diharamkan oleh Israel. Kemudian tentang laki-laki sama perempuan, sperma laki-laki sama perempuan. Kemudian tentang tidurnya Nabi tidur atau tidak. Kemudian yang keempat tentang temannya Nabi, itu 4. Di riwayat yang kedua ini pertanyaannya 5. Ada 1 pertanyaan lagi sing berbeda pun kula ulas yang pertanyaan yang berbeda. Qalu akhbarana ma hadzal ra'du. Ya Rasul, apakah kami ingin mengerti apakah petir itu? Pertanyaannya saintifik. Apakah petir itu? Ini gimana? Luar biasa wong Yahudi. Tapi ini dari sisi agama, Pak. Nabi bersabda malakun min malaikatillahi azza wa jalla muwakkalun bis sahabi biyadihi aw fi yadihi mukharraqan bin nari yazjaru bihi sahabu yasuquhu haitsu amarahu Allah azza wa jalla. Niki Pak, Nabi mendefinisikan petir. Apa itu petir? Niki petir itu adalah malaikat dari malaikatnya Allah Subhanahu wa taala yang diberi tugas untuk mengendalikan awan. Ya. Petir itu sesungguhnya malaikatnya Allah yang ditugaskan untuk mengendalikan awan. Dan dia diberi cemeti di tangannya malaikat tadi. Dan cemeti itu ketika dipukulkan, maka keluarlah kilatan api yang membelah awan dan menggiring awan itu menuju tempat yang diperintahkan oleh Allah. Ini Pak, ini petir dalam kacamata akhirat, dalam kacamata Nabi, kacamata napa niku kudratullah niki janjane Pak niku malaikate Gusti Allah sing diutus kali Gusti Allah kelawan nggo cemeti. Apakah seperti cemeti-cemeti kita? Wallahu alam, enggak tahu kita. Yang jelas Bapak Ibu bisa lihat jenengan jedene cemeti TR niku nggih keluar kilatan api. Nggih, jenengan tenanan nek nyamplune cemeti tas akan keluar kilatan api. Jarang pernah nyoba ta?
Wah, selamat aku dadi wong desa. Kula riyen ngoten Pak, ngangon wedhus iki. Cemeti ini terutama Pak, nek disampluk ndas tenggene anu Pak, jalan Pak. Di jalan tenggene tempat yang napa kok tekel ngeten nggih. Rodok kasar. Jenengan banter das. Bengi keluar niku cahaya. Termasuk niku tenggene surat Ar-Ra'd jenengan napa niku surat petir. Surat Al-Adiyat nggih ngoten, wal adiyati dhabha. Ketika kuda lari dengan kecepatan tinggi, niku keluar percikan api dari telapak kaki kuda karena hentakan dengan aspal, dengan bebatuan. Niku lak jarine wong ahli fisika niku ada impuls, nggih, impuls. Jadi tumbukan dalam waktu yang sangat singkat sekali niku menghasilkan energi yang dahsyat. Makanya sampai bisa keluar api niku pun. Dan ini dari kacamata apa namanya Nabi, bahwa apa namanya petir itu adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk menggiring awan dengan membawa cemeti. Ketika cemeti disangkluk nedar, maka itu akan terjadi kilatan api yang mana itu menggiring awan supaya turun hujan. Hujannya sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah kepadanya pada awan itu. Kemana dia turun? Qalu ma hadza sautul ladzi yasma'u. Kalau begitu suara yang kita dengar itu apa? Qala sautuhu. Jadi suara yang gemuruh itu apa? Itu suaranya. Suaranya siapa? Niki ada riwayat nggih. Sautuhu itu suara malaikatnya. Ada yang mengatakan suara cemetinya tadi. Hunya itu kembali ke suara malaikat atau suara cemetinya. Wallahu alam. Maka langsung apa namanya orang Yahudi mengatakan sodakta, benar, jawabanmu benar. Itu orang Yahudi. Ini ngomong petir benar Pak. Ini ilmu tentang petir. Niku bapak-bapak silahkan buka jurnal petir. Ternyata luar biasa Gusti Allah ndadekne petir. Jadi nah, cara ilmu perpetiran secara ilmiah itu adalah karena adanya muatan listrik yang berbeda. Muatan listrik yang berbeda nopo antara niki. Jadi nak awan niku menggumpal. Jadi ada beberapa tipe petir, Pak. Tipe yang pertama niku beda muatan listrik antara permukaan atas awan sama permukaan bawahnya awan. Itu nanti jatuhnya petirnya pada ketinggian tertentu. Mulai petir seperti ini berbahaya ketika ada pesawat terbang lewat pas di situ. Tapi kalau pesawat juga sudah diberi mekanisme untuk menangkal petirnya. Jadi muatan positif sama muatan negatif, karena beda potensial yang sangat tinggi, maka dialah bisa meloncat Pak. Ada kilatan mau apa listrik ya, harus listrik. Jadi tegangannya tinggi sekali Pak. Konon sampai menyentuh 1 megavolt. Ini kan loh tegangan listrik ini 220 Pak. 220 volt. Dan ini Pak tegangannya bisa mencapai 1 juta volt. Ini kok pesawat nomor listrik sing gue digeri kabel ini kok ya sutet itu 250.000 250 kVA ya kilovolt ya. Iki hampir 1 juta. Niku listrik der, makane nak wong kena niku Pak, wong macul teng sawah niki yang petir jenis pertama. Petir jenis kedua niku beda potensial antara permukaan tanah ground dengan awan ya, dengan awan beda potensial sehingga ada kilatan api. Makanya wong ngeten iki Pak
Ya teng kampung kula sering nggih sering. Muncul kena petir dar nggih langsung Pak budal nang akhirat. Nggih kosong. Enten melih pas enten anu napa niku apek kelapa Pak. Ning dusun kula niki apek kelapa ning dhuwur. Sambar petir dar. Niku pucuke anu wit kelapa niku lho iso putul dul di atas terbakar jatuh. Sak wonge nggih budal bisa. Niku kena cemetine malah niki nek cara ilmiah ngoten niku. Masyaallah. Lah niku ternyata niki nak tenggene niki jan cocok plek kalih dawuh Kanjeng Nabi niku wau. Nak niki mekanisme ilmiah bagi wong kafir gak percaya karo Gusti Allah. Nah wong iman niki sing ngutus malaikat, diutus malaikat Gusti Allah. Mekanismenya ya memang secara ilmiah begitu. Secara ilmiahnya memang begitu. Tapi sesungguhnya ini adalah mekanisme seperti ini itu yang menjadikan Allah lewatkan kepada malaikatnya. Makanya Bapak niki termasuk antumina bi malaikatihi, beriman kepada malaikatnya Allah itu apa? Ini beriman pada malaikatnya Allah itu menafikan sistem yang tampak oleh mata. Sistem-sistem saintifik itu kita nafikan, dibohongkan. Iku akal-akalane menungso. Walaupun benar secara ilmiah. Itu namanya iman, Pak. Kita membenarkan apa yang difirmankan oleh Allah. Di balik sistem yang nampak itu ada sistem yang tidak tampak. Itulah sistemnya para malaikatnya Allah. Itulah orang beriman butuh iman ngono, Pak. Enek gluduk niku sing damel Gusti Allah. Niku malaikate Gusti Allah lagi ngiring ngoten nggih. Dan niku manfaate petir luar biasa, Pak. Begitu dar ngoten niku, Pak. Iki ceritane tambahan. Niku karena tegangan tinggi sekali, Pak. Niku bisa memecah oksigen yang ada di udara. Dan niku dipecah oksigennya. Akhirnya bergabung dengan oksigen yang lain membentuk O3 dan itulah ozon. Dan itu menjadi melindungi lapisan atmosfer bumi. Hari ini ozonnya bolong di seluruh dunia. Karena lapisan ozonnya bolong, Pak, maka terjadi pemanasan global. Lah niku termasuk memproduksi ozon itu petir niku. Dor niku membentuk lapisan ozon. Nah sebagian O3 itu bereaksi dengan H2O dengan air. Makanya sebagian air hujan itu membentuk urea. Urea itu jadi popo. Makanya tanduran ketiban udan niku beda karo tanduran jenengan semprot banyu biasa. Banyu udan kalian banyu semprot biasa niki tingkat penyuburan terhadap tanah itu masih tinggi yang air hujan. Oh niki lho Pak dijelasne ilmiah ngeten iki. Iki kuliah ilmu peranaan karo kuliah ilmu petiran. Isu-isu ngeten iki. Enak mawon nggih. Gusti Allah luar biasa menciptakan ilmu yang luar biasa. Kula sampai tidak pernah membayangkan sebelumnya dan bagaimana tingkat intelektualnya Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya apa yang wahyu? Sapa sing tahu? Gak iso. Makanya sumber dari segala sumbernya ilmu itu ya Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soal wahyu dari Gusti Allah. Dan Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW tidak hanya menjelaskan mekanisme yang tampak, justru menjelaskan mekanisme yang tidak tampak supaya kita yakin kepada Allah. Wong kafir paham mekanisme petir seperti itu, tapi ya tidak kenal karo Gusti Allah, maka dia dalam kesesatan. Makanya wong iman kita belajar semakin belajar ilmu sains.
mestinya kita semakin dekat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita sehingga kita diberikan oleh Allah hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun takoke minggu ngarep mawon iki wis sak jam nggih. Kita akhiri dengan menutup hadis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi